Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Astari, MPM 181616079 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi, tujuan, prinsip dasar, dan metode kepramukaan, serta penjelasan dan penerapan media pembelajaran untuk siswa. Tujuannya agar siswa dapat menambah wawasannya tentang materi yang akan saya jelaskan nanti. Langsung saja ke pembahasan materinya. Materi yang pertama yaitu tujuan kepramukaan. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan bahwa Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yang tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bahwa Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Materi yang kedua, fungsi kepramukaan. Berdasarkan uraian di atas mengenai hakikat dan sifat pendidikan pramuka, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda. Kegiatan menarik yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan, serta mempunyai tujuan dan aturan, mengandung pendidikan serta mempunyai tujuan dan aturan permainan yang jelas, dan bukan sekedar permainan yang hanya bersifat hiburan saja. Kegiatan yang menarik ini harus ditujukan dari pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan. Dengan model pendidikan yang seperti ini, diharapkan akan lebih mudah dalam mencapai tujuan, karena anak didik diberikan keleluasan bergerak dan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan masyarakat dengan tetap ada pengawasan dari pihak pembina atau orang dewasa. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, melainkan suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi Gerakan Pramuka. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan sebagai alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan pramuka yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan gerakan pramuka yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan gerakan pramuka ini sekadar alat saja dan bukan tujuan. Dengan demikian, kepramukaan sebagai proses pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai pendidikan. Materi yang ketiga yaitu prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar adalah asas yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Prinsip dasar meliputi nilai dan norma dalam kehidupan seluruh anggota Gerakan Pramuka. Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Analog dengan fondasi, semakin kuat penjiwaan PDK dalam diri peserta didik, makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Prinsip dasar kepramukaan mencakup 4 prinsip. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Terdapat fungsi dari prinsip dasar kepramukaan itu sendiri, yaitu yang pertama,
norma hidup seorang anggota gerakan pramuka. Yang kedua, landasan kode etik gerakan pramuka. Yang ketiga, landasan sistem nilai gerakan pramuka. Yang keempat, pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Dan yang kelima, landasan gerak dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan tujuannya. Materi yang keempat yaitu metode kepramukaan. Metode ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktik secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Yang ketiga, sistem berkelompok. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan menarik. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap terpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Yang keenam, yaitu kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawas, dan penilai. Sedang pramuka penegak dan pendega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Yang ketujuh, yaitu sistem tanda kecakapan. Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah. Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, sedangkan satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra, kecuali perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu kiasan dasar. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, juga dapat digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan penerapan media pembelajaran untuk siswa, di mana saya mempunyai media pembelajaran yang bernama Roda Putar Pengetahuan. Sesuai dengan namanya, roda putar pengetahuan, di sini terdapat roda putar dan di sisi kanan sisi kiri itu kotak pertanyaan. Roda putar dan kotak pertanyaan
sudah saya tempelkan gambar yang identik dengan pramuka, di mana kotak pertanyaannya menyesuaikan dengan roda putarnya. Tujuan saya membuat media pembelajaran ini agar siswa dapat menambah wawasannya tentang materi, tujuan, fungsi, prinsip dasar, dan metode kepramukaan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi cara bermainnya yaitu siswa dipersilakan maju ke depan. Setelah itu, siswa boleh memutar roda putarnya. Akan saya contohkan. Jadi kita putar roda putarnya dulu. Nah, kita lihat ke bagian tanda panah. Di sini tanda panahnya mengarah ke bagian warna merah dan gambar tunas kelapa. Setelah kita putar roda putarnya, lalu kita lihat ke kotak pertanyaan yang ada di sisi kanan dan sisi kiri yang berwarna merah dan bergambar tunas kelapa. Yaitu ada di sebelah sini. Kita ambil pertanyaannya yang terdapat pada kotak pertanyaan, dan di dalamnya terdapat pertanyaan, di mana di sini pertanyaannya akan dijawab oleh siswa. Pertanyaannya yang berbunyi, apa bunyi dari prinsip dasar kepramukaan yang ketiga? Siswa harus menjawabnya dengan tepat sesuai materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, bunyi dari prinsip dasar kepramukaan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadinya. Dan pertanyaan ini bisa diletakkan lagi ke kotak pertanyaan. Setelah itu permainan ini bisa dilakukan secara berulang dan terus-menerus secara bergilir. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran yang saya buat. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.